tetapi ketakutan menjadi lupa. Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari dalam pasalnya yang ketiga dari kitab Ester. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6, sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Itu Tuhan, saudara, kita melihat pada pagi hari ini, saudara, tentang sebuah cerita yang terus berkembang, saudara, dari kitab Ester, ya. Satu cerita yang kemudian jadi jadi kurang enak dibaca dan kurang enak dilihat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kemudian peristiwanya berkembang menjadi ada sebuah niat usaha dari seorang yang tersinggung, ya, yaitu Haman. Tetapi kemudian dari ketersinggungan perasaan yang tersinggung ini kemudian berkembang jadi sebuah niat jahat, ya, jadi sebuah niat jahat. Bagaimana kemudian dia berkata, saudara, pada ayat yang ke-6, ya, terlalu hina kalau dia hanya membunuh Mordekai saja, karena ketika dia lewat, Mordekai tidak mau menyembah, ya, orang lain menyembah, menunduk, tetapi Mordekai tidak mau menyembah, ya. Hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara, yang seringkali kita juga alami, ya. Ketersinggungan, ya saudara, dan perasaan-perasaan yang seperti itu juga bisa muncul. Tetapi saya melihat bahwa kemudian dari situlah muncul niat jahat itu, ya. Saya mau bilang begini, itu Haman, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi buat kita, saudaraku, sama sebetulnya. Dalam titik tertentu kita sama. Apa maksud saya? Niat jahat itu seringkali ada, bukan? Ya. Ketika kita dirugikan, ketika kita tersinggung, ketika perasaan kita terluka, ketika hal seperti itu terjadi, ya. Hal-hal itu bisa terjadi dan sering terjadi. Saudara, orang menyinggung, sengaja atau tidak sengaja, orang menyenggol kita, saudara, dalam urusan perasaan, dalam urusan harga diri, ya, dalam urusan hak kita diambil, dan banyak hal lagi, cerita-cerita yang seperti itu, saudara. Tetapi kemudian kembali kepada bagaimana kemudian sikap kita. Dari hal-hal seperti itu seringkali muncul niat-niat jahat. Ya, kita harus jujur, saudara, saya juga ada niat-niat jahat, ada keinginan-keinginan untuk balas, ada keinginan-keinginan untuk merusak, ada keinginan-keinginan untuk menyakiti lagi. Bahkan mungkin kapasitasnya lebih besar. Makanya ada orang bilang begini, saya nggak akan ganggu orang, tapi orang jangan ganggu saya. Ya, saya nggak mau ganggu orang, tapi jangan pernah sentuh saya. Saudara, niat jahat bisa saja dan bahkan sering, saudara, suka muncul. Tapi pertanyaannya, saudaraku, pertanyaannya buat kita sedang tidak membahas Haman,
Karena maaf saudaraku, untuk Haman sekalipun ada sebuah resiko yang besar yang saya lihat, ada sebuah akibat yang tidak menyenangkan sekali untuk seorang Haman. Siapa Haman? Orang yang tidak mengenal Tuhan. Betul saudara? Orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Tuhannya dia ya dewa, Tuhannya dia ya hal-hal seperti itu. Tapi kita sedang bicara tentang saya, saudara. Siapa? Kita orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dididik sama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diajar sama firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibekali, ada terang firman yang seperti pemazmur katakan, saudaraku, firman-Mu itu terang bagi jalanku, saudaraku. Ya. Terang-terang yang menyinari perjalanan hidup kita. Tapi seringkali kita harus jujur bahwa ketika kita mengalami keadaan yang seperti itu yang Haman alami, tersinggung, tersakiti, saudara, maka seringkali niat jahat ini muncul. Sampai di titik ini, kita semua alami. Menurut saya, sampai di titik ini, saudara, ya, sampai di titik ini belum berakibat apa-apa. Sampai di titik di mana niat jahat ini, gitu, muncul, berkecamuk sampai di pikiran kita. Mungkin bukan cuma 1 jam, mungkin bukan cuma 6 jam, mungkin bukan cuma 1 malam, mungkin bukan cuma 1 hari, tapi mungkin sudah niat jahat itu berhari-hari, niat pengen balas dendam, niat pengen nyakitin, niat pengen balas sakit hati kita, niat pengen ngerusak, dan banyak. Tapi pertanyaannya yang ini yang penting. Adakah kita sedang mewujudkannya? Ya, itu yang penting. Adakah kita sedang mewujudkan keinginan itu? Adakah kita sedang berusaha merealisasikan niat jahat itu? Sampai di titik di mana niat itu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, perasaan kita, sampai di titik itu belum berakibat apa. Tapi ketika kita mulai berjuang, karena Haman berjuang untuk mewujudkannya, dia sedang berusaha untuk mewujudkan apa, saudaraku, niat jahatnya. Niat jahat yang ditimbulkan dari apa? Dari sakit hati, kecewa, harga diri yang merasa diinjak, tidak dihormati, hak yang sepertinya diambil, saudara. Sama, kita juga alami yang seperti itu, bukan? Tapi pertanyaannya pagi hari ini, saudara, pertanyaannya, kalau hari ini ada saudara yang sedang mengalami keadaan seperti itu, perasaan-perasaan yang seperti itu. Tapi pertanyaannya yang penting pagi hari ini, adakah kita sedang berusaha untuk mewujudkannya? Atau sebaliknya, kita sedang berjuang untuk mengendalikannya? Ya. Adakah kita sedang berjuang untuk mewujudkan niat jahat kita, balas dendam kita, sakit hati kita? Atau kita sedang berusaha mengendalikan? Kiranya kita adalah orang-orang yang sedang mengendalikan perasaan itu. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Ya. Karena kalau Haman saja yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak pernah diajar tentang firman, ketika dia berjuang untuk mewujudkannya, dia sendiri yang hancur. Apalagi saya bilang,
apalagi untuk kita. Kita yang sudah diajar sama firman, saya yang sudah diajar sama firman, bahkan saya yang mengajar firman. Saya harus jujur, saudara, ada niat-niat jahat saya untuk balas sakit hati saya. Ada niat-niat jahat saya yang sudah sampai pada rancangan gitu. Ini begini, habis begini begini, habis begini begitu, habis itu begini, begini 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 begini. Satu saat saya tergoda untuk melakukan itu. Berapa tahun yang lalu sudah lama. Ya. Ini masalah pekerjaan Tuhan. Dan saya berusaha pengen pakai kekuatan, ya, pakai uang untuk, ya, apalah, menghalangi, nutup layanan. Itu bagaimana? Tapi Tuhan bilang begini sama saya. Kalau itu pekerjaanku, kamu jangan pernah ganggu. Kalau itu kehendakku, kamu jangan pernah ganggu. Masalahnya gini, kita kan nggak ngerti, saudara, itu kehendak Tuhan atau bukan. Jadi masih mendingan jangan ganggu. Ada amin, saudara. Orang ganggu kita nih, orang ganggu saudara, bisa jadi karena Tuhan yang suruh mereka untuk proses. Lewat mereka saudara diproses sama Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Saya cuma bilang begini, jangan ganggu. Kenapa? Karena mereka lagi jadi alat Tuhan untuk membentuk saudara. Kalau saudara jamah orang itu, makanya apa? Daud bilang begini, saudara. Saya ngobrol sama Ariel, ya. Daud nggak berani. Waktu orang mau ganggu Saul, mau bunuh Saul, Daud bilang begini, jangan jamah orang yang diurapi Tuhan. Karena Daud nggak tahu, bisa jadi ini adalah suruhan Tuhan untuk memproses urusan bagaimana ke depannya, niatannya Saul seperti apa, itu urusan Saul sama Tuhan. Nggak, sama-sama kita mau belajar nih, saudara. Karena kita seringkali begitu lancang. Kita wujudkan apa yang jadi keinginan kita, perasaan kita, sakit hati kita. Kita wujudkan, kita bukan berjuang untuk mengendalikannya. Dan ini proses yang berat sekali. Ini proses yang tidak mudah. Lebih mudah untuk saudara mewujudkannya ketimbang saudara mengendalikan perasaan-perasaan ini. Aduh. Apalagi ketika saudara memiliki kekuatan untuk melakukannya, tapi saudara tidak melakukannya, tidak mewujudkannya, tapi saudara sebaliknya mengendalikan, seperti khotbahnya Ariel kemarin. Daud punya kapasitas untuk hancurkan itu Absalom. Saya pikir, saudara, Absalom punya kekuatannya lebih besar daripada Daud. Ternyata dari apa yang disampaikan, dia cuma punya kekuatan 200 pasukan. Daud punya kekuatan yang lebih daripada itu. Dia punya orang Kreti, punya orang Pleti, belum lagi orang-orang yang lainnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Saudara, pertanyaannya yang penting pagi hari ini, sebelum saudara keluar dari rumah Tuhan ini, sebelum saudara meninggalkan ibadah pagi hari ini, saya, saudara, kita semua, nah, mungkin kita sedang ngalamin yang namanya luka hati, ketersinggungan, kita merasa dirugikan dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti judulnya apa, tapi ya seperti itulah kurang lebih. Tapi pertanyaannya adalah, adakah saudara sedang mengendalikan perasaan itu?
Atau saudara sedang mewujudkannya? Haman mewujudkan. Haman berusaha mewujudkan itu. Untuk Haman sekalipun, sekali lagi saya katakan, untuk Haman, siapa Haman? Orang yang nggak ngerti Tuhan, orang yang nggak percaya Tuhan. Saya berpikir begini, kalau Haman pernah dengar firman, kalau Haman pernah diajar sama firman, mungkin saja dia akan urungkan niatnya. Mungkin saja. Saya nggak ngerti ya saudara. Tapi kita, orang yang dengar firman, bahkan banyak sudah firman yang kita sudah dengar, tapi kita ongko-ongko aja loh. Kita terus maju. Kita punya Roh Kudus bahkan. Maksudnya saya begini, ketika kita melakukan itu, Roh Kudus seringkali bilang begini, stop, 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 udah. Amin saudara. Ada Roh Kudus bukan dalam hidup saudara? Ada amin saudara? Ada Roh Kudus yang bilang begini, udah berhenti, berhenti. Saya sering dengar itu saudara. Udah. Wah, kita terus tabrak. Kita punya firman, kita punya Roh Kudus. Dua hal ini yang jadi penolong buat kita. Roh Kudus yang jadi penuntun, megangin kita, tapi kita terus maju. Kita berusaha untuk melepaskan diri. Udah enggak bisa. Karena kita sedang mau mewujudkan rasa amarah itu. Setiap kita punya amarah, saudara. Setiap kita punya perasaan-perasaan yang seperti itu. Nggak ada. Ini pertanyaan yang penting buat kita. Ini pertanyaan yang harus kita selesaikan, bereskan. Adakah kita sedang mewujudkan? Ataukah kita sedang ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya nggak mau dengan perasaan seperti ini, Tuhan. Tuhan tolong kendalikan saya, mampukan saya, beri kemenangan kepada saya. Kita seringkali cuma bicara kemenangan buat apa? Buat raih berkat, buat raih kemenangan, buat raih apa saudaraku, cita-cita kita. Tapi bicara kemenangan juga, ini bicara ini nih saudara. Lawan terbesar kita, kata firman Tuhan, adalah diri kita. Ada amin saudaraku? Lawan, musuh yang paling besar dalam hidup kita. Orang firman Tuhan katakan, orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri adalah seorang pahlawan. Pahlawan itu siapa? Pahlawan itu adalah orang yang bisa mengendalikan perasaannya, orang yang bisa mengalahkan perasaannya. Perasaan yang sedang kacau balau, perasaan yang lagi marah, perasaan yang sakit hatinya. Maaf nih saudara, saya juga, kita semua. Saya tidak bilang saudara, tapi kita semua, saya juga. Dan ketika kita berusaha mewujudkan niatan itu, hanya mendatangkan celaka, hanya mendatangkan musibah, hanya mendatangkan kerugian yang teramat besar. Ini firman buat kita, termasuk buat saya. Ada niatan-niatan jahat yang kita biarkan terus. Bukan tanpa sebab, ada sebab itu betul. Ada alasan yang kuat itu betul. Nggak salah. Bukan bohong. Tapi nggak bisa ditolerir. Nggak bisa diterima. Apalagi sekali lagi saya katakan, untuk Haman saja ada resiko besar. Ada akibat yang sangat besar yang dia harus terima. Konsekuensi. Apalagi kita. Kita yang punya firman, kita yang punya Roh Kudus, kita baca firman, kita dengar firman. Firman ini bicara sama kita. Roh Kudus juga ingatkan kita.
tolong kita supaya nggak diterusin. Stop. Amin, saudara. Stop. Kita berkata ini adalah bagian proses Tuhan dalam hidup saya. Bisa bilang amin, saudara. Ini adalah bagian proses Tuhan lagi bentuk saya. Saya sering kali bilang begini, ternyata Daud harus berterima kasih. Ya, Daud ternyata harus berterima kasih sama Saul. Kenapa? Karena tanpa Saul, saudaraku, Daud nggak pernah jadi orang hebat. Ternyata Yusuf harus berterima kasih sama saudara-saudara yang sudah menyiksa, sudah menyengsarakan Yusuf. Kenapa? Karena lewat mereka lah Yusuf diangkat jadi orang hebat. Ternyata Hana mesti terima kasih sama Penina. Kenapa? Lewat Penina lah kemudian, saudaraku, itu muncul iman, pengharapan, ketergantungan hanya sama Tuhan. Lewat Penina. Penina yang firman Tuhan katakan tiap hari dia menyakiti hati Hana. Karena Hana mandul. Penina menyakiti terus. Ya. Dipamerin terus anaknya. Ternyata dari situlah muncul Samuel, orang hebat, keturunan daripada Hana, lahir dari rahimnya Hana. Tahukah saudara bahwa lewat peristiwa-peristiwa, lewat orang-orang yang memproses kita, Tuhan akan buat kita menjadi orang yang luar biasa. Ada amin, saudara? Ya. Kalau engkau kuat, kalau saya kuat. Tapi kalau engkau hancur, kalau engkau sedang berjuang untuk mewujudkan rasa sakit hatimu, maka engkau akan jadi seperti Haman juga nasib kita. Hamba Tuhan tuh resikonya lebih gede. Peperangan perasaannya tuh, saudara, tahukah saudara, peperangan perasaannya tuh lebih banyak. Betul. Peperangan perasaannya tuh lebih. Dan seringkali, saya harus jujur, saya seringkali tergoda untuk mewujudkannya. Satu saat ketika saya duduk sama hamba-hamba Tuhan Jakarta, saya cerita tentang sesuatu, ya, di sinode. Lalu kemudian mereka bilang begini sama saya. Mereka kenalannya banyak, saudara. Ya, saudara mau butuh apa gitu, mau butuh pengacara hebat, mau butuh kayak apa juga ada. Mereka bilang begini, udah sambil makan mie, saudara, ya, udah serahin aja sama kami. Mereka bilang gitu. Udah serahin aja Pagem sama kami. Mereka panggil Pagem sama saya. Serahin aja sama kami, nanti kami yang beresin. Udah, Pagem yang tenang. Sambil saya makan mie, saya mikir, saya ngeloading nih, saudara. Ya, saya ngeloading. Serahin apa ya? Serahin apa ya? Saya bilang. Ya udah, serahin aja sama kami, nanti kami yang beresin. Saya kaget, saudara. Saya langsung bilang, enggak, jangan macem-macem ya, saya bilang. Enggak, saya masih kuat, dan pasti Tuhan kasih kekuatan sama saya. Bisa bilang amin, saudara. Tuhan pasti kasih kekuatan sama kita. Teman-teman saya bilang begini, udah serahin aja, nanti kami yang beresin. Aduh, jangan, macem-macem. Itu pendeta-pendeta agak rada begini-begini. Jangan, enggak, saya bilang, terima kasih, enggak, jangan, biarin saya hadapi, ini bagus buat saya bilang, ini bagus buat saya. Saudara, kan ada orang-orang yang bilang seperti itu juga sama saudara, wis ngotak beresi baik, gitu ya, saudara. Jangan diterima, ya, jangan diterima, maaf, racun itu, saudara, jangan. Suruh makan, mati. Jangan. Teman-teman saya ngerasa pengen ngebela gitu.
baik mereka. Mereka nggak terima saya dibegituin, mereka nggak terima. Jangan, dah. Saudara harus bilang, ini baik buat saya Tuhan. Ada amin, saudara. Ini baik buat saya. Yang saudara mesti minta sama Tuhan mungkin begini, cuman Tuhan kuatkan saya supaya saya jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Waktu harus menjalani proses ini, saya jadi orang yang kuat. Kuatkan saya. Saya butuh kekuatan Tuhan. Tuhan suka, saudara. Tuhan suka. Karena saya percaya Allah turut bekerja dalam segala hal. Ada amin, saudara. Ayat itu jadi pegangan kita. Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, dalam hal-hal yang tidak menyenangkan dan sangat tidak menyenangkan. Saya percaya Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin, saudaraku. Untuk mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan di sini, saudara, aduh, ini harus dikupas banyak nih. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudaraku, kalau saudara melihat, ya. Ayat yang kelima, coba kita lihat, saudara. Ayat yang kelima. 1, 2, 3. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Saya cuma bilang begini, saudara. Ya, Haman suka membesarkan masalah. Haman suka membesarkan masalah. Itu yang terjadi. Dan seperti apa kita? Apakah kita kita adalah satu pribadi yang suka membesarkan masalah? Masalah kecil digede-gede, masalah kecil sepele dibesar-besar. Apakah itu sama istri, apakah itu sama suami, apakah itu sama orang tua, apakah itu sama anak, apa? Yang saya sering kali sampaikan, saudara, karena memang masalah rumah tangga tuh, saudara, ya, masalah rumah tangga tuh, masalah suka gede-gede masalah, itu aja. Masalah rumah tangga nih, saudara, itu masalahnya adalah masalah yang asal sepele digede-gedein. Makanya saya sering kali bilang, masalah rumah tangga tuh itu, ya, air anggur kurang dibilang habis, ya kan? Peristiwa di Kana tuh, saudara, komunikasinya seperti itu. Mereka kekurangan air anggur, tetapi Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan air anggur. Digede-gedein. Gede-gedein masalah. Hal-hal yang sepele, jadi kayaknya tuh, aduh, kayaknya tuh, gitu. Nah itu akhirnya, pada akhirnya menyiksa kita. Saya belajar, saudaranya, saya belajar untuk sekarang, ya saya dulu juga, aduh ampun, tapi Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Sampai sekarang saya belajar, ya, kalau ada apa-apa saya cuma bilang begini, udah nggak apa-apa. Saya belajar bilang begitu. Kalau misalnya ada apa, orang lapor sama saya, Ariel atau apa, bilang udah nggak apa-apa. Kayaknya bagus, saudara, kita bilang begitu. Supaya apa? Firman Tuhan bilang begini. Karena firman Tuhan bilang begini, perhatikan ya, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada amin, saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Saya belajar tuh, saudara, ya, belum lama sih, baru beberapa tahun saja. Dulu saya juga, aduh, kalau udah, mestinya kita tambah tua, tambah benar ya, saudara. Jangan tambah tua, tua-tua keladi. Semakin tua, semakin jadi, ya, saudara. Saya belajar, udah nggak apa-apa.
Kalau ada orang bilang begini, ini orang ini begini, udah nggak apa. Nggak gampang, saudara. Di sini juga ada peperangan. Tapi satu hal aja yang saya sedang perjuangkan. Saya lagi jaga hati. Karena saya nggak mau tuh, saudara, hati saya jadi rusak. Setelah dengar cerita obrolan itu, jadi ngelamun, jadi murung, jadi panas hati. Ini penting, saudara. Bahwa dari hati itulah kemudian semuanya jadi baik gitu. Maksud saya, kita bisa mengerjakan sesuatu yang maksimal. Waktu apa? Waktu hati kita beres. Bisa bilang amin, saudara. Waktu hati kita beres, ya dagang juga bisa enak, ya ketemu sama konsumen juga, saudara, ya kita bisa bertatapan sama mereka, kita bisa layani mereka dengan baik. Waktu apa? Waktu hati ini terjadi. Saya bisa melayani Tuhan, sampaikan firman dengan baik, saudara, dengan maksimal. Kalau apa? Hati saya beres. Saya bisa ketemu Bapak Ibu Saudara dengan maaf, ya kan? Saudara bisa lihat muka saya. Waktu saudara nyapa, muka saya seperti apa? Ya. Tanggapan saya seperti apa? Mimik saya seperti apa? Itu juga berdasarkan dari sini. Agak sulit gitu, saudara. Kalau hati ini nggak beres terus. Kalau saya nggak bisa jaga hati saya, aduh, muka saya berantakan, sikap saya berantakan, respon saya berantakan, mimik muka saya berantakan. Wis model mengkenen maning rai-rai galak maning, saudara. Ditambah lagi sama perasaan yang kacau balau, perasaan yang macam-macam, sudah, waduh, tambah. Tuhan tolong kita, ya saudara. Dari pelajaran pagi hari ini ada pesan Tuhan buat kita. Jangan seperti Haman. Ada amin, saudaraku. Jangan seperti Haman yang membiarkan niat jahat. Niat jahat bisa ada, niat jahat bisa muncul. Tapi kemudian pertanyaannya, adakah kita sedang mengendalikannya atau kita sedang mewujudkannya? Hati-hati, hati-hati. Kalau engkau sedang berjuang mewujudkannya, ujungnya maut. Maaf, saya harus sampaikan ini dengan tegas. Kalau engkau sedang mewujudkannya, engkau sedang menuju jurang maut. Bukan kematian neraka sih, tapi kehancuran hidupmu. Maaf, saudara. Haman yang tidak ngerti firman saja alami itu, apalagi kita. Artinya begini, tuntutan Tuhan kepada saya lebih tinggi daripada kepada Haman. Firman Tuhan bilang begini, orang yang dipercayakan banyak dituntut lebih banyak lagi. Maaf, saya harus tegas kepada kita semua termasuk saya. Kalau kita sedang mewujudkan niat itu, jangan heran nanti ujungnya waktu kita lihat, kita udah gak punya kesempatan apa-apa, masuk itu ke dalam jurang. Untuk urusan sama siapapun juga, saudara bisa boleh bilang begini, tapi saya benar Pak Gem, saya benar. Dia yang bikin susah saya. Apapun. Karena saya sudah alami, saudara. Ketika pun saya berhadapan sama orang yang sangat salah, tapi saya lakukan itu. Hancur. Udah, serahin sama Tuhan. Ada amin, saudara. Biar dia yang berperkara. Serahin sama Tuhan itu bukan berarti ngutuk-ngutukin lewat doa, bukan juga, saudara. Lalu kemudian kita doa, Tuhan balas dalam nama Yesus, balas pateni Tuhan, astaga. Jangan, ya, jangan sadis. Tuhannya langsung astaga, ya, langsung Tuhan pakai bahasa Arab, astagfirullahaladzim, ya ampun, umatku. Tuhan patahin kakinya, astaga. Kalau bisa dua-duanya pengkor, waduh, jangan sih, saudara, ya, jangan. Serahin sama Tuhan, ya. Tuhan, saya nggak kuat, Tuhan tolong saya. Kalau ini baik buat saya,
Tuhan mampukan saya untuk bisa melewati. Dan Tuhan bicara sama orang itu. Tuhan jamah hatinya. Doa yang seperti itu. Haman suka membesarkan masalah. Adakah kita sedang suka membesarkan masalah? Hal-hal yang kecil jadi gede. Cuman orang salah ngomong jadi besar. Orang bagaimana jadi. Ya, prinsipnya sekarang ya, apalagi tambah umur kita. Itu tambah umur, saudara. Ya. Udah tambah umur, udah tambah beda gitu. Saya juga waktu itu juga itu tuh, wow. Udah, ada banyak hal yang kita harus bilang ini. Udah nggak apa-apa. Ya, udah nggak apa-apa. Bis baik. Saya waktu yang kemarin itu saya kan punya tim, namanya tim Smart. Gaya teman. Ya, tim Smart. Ya, waduh ampun, saudara. Ini begini nih, ini begini. Udah, saya bilang, sudah. Kalau dari Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita pasti bisa. Udah. Nggak tahu tuh mereka belajar nggak dari apa yang saya sampaikan. Semoga mereka belajar. Saya bilang udah. Kita ada orang bilang iya, harus boleh sabar Pak, tapi mesti berhikmat. Iya. Nanti dianggapnya blow on. Iya, biarin apa. Orang yang melakukan firman Tuhan ini kelihatannya goblok, saudara. Betul nggak, saudara? Orang yang melakukan firman Tuhan itu goblok. Ada duit di depan, nggak diambil, itu kan goblok. Orang disakiti, dia omong dimaki-maki, terus kita diem, saudara. Goblok nggak? Goblok. Ya. Lakukan bagian kita, nanti Tuhan yang lakukan bagiannya buat kita. Ada amin. Lakukan bagian kita, ya. Nanti Tuhan yang lakukan bagiannya untuk kita. Tuhan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.